Oke, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki kelas virtual ya, kelas virtual Guru Inovatif Indonesia yang ketiga untuk bulan ini, yaitu akan membahas tentang Excel ya, Microsoft Excel for Education. Ya, harapannya dengan pembahasan ini ya, Bapak Ibu nanti semakin paham bagaimana menggunakan Excel, fitur-fitur Excel dalam dunia pendidikan gitu ya. Kita nanti akan bahas mulai dari yang dasar lebih dahulu hingga nanti mungkin penerapan-penerapan yang lebih rinci gitu ya. Kali ini sudah hadir Bapak Agus Manggala. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya di Palembang ya Pak ya? Ya benar sekali Pak, di Palembang, Sumatera ya. Selatan. Ya. Sumatera Selatan. Dia sudah Sumatera hadir. Nanti beliau akan membahas materi tentang basic ya, Excel for Basic Education. Nanti Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktekkan atau bisa juga kalau belum siap gitu ya, tidak harus mempraktekkan saat acara juga, Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan bisa siang hari, sore hari atau malam hari. Nanti kami akan siapkan video rekaman hari ini, nanti akan kami share di grup WhatsApp gitu ya. Oke, itu saja dari saya sebagai pembukaan. Selanjutnya yaitu langsung saja saya persilakan untuk Pak Agus Manggala untuk menyampaikan materinya Pak, kurang lebih 45 menit. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator Guru Inovatif Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya, supaya kita bisa enak. Nama saya ini Agus Manggala. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini email saya kalau misalnya nanti ada yang mau menghubungi, dan yang bagian bawah ini adalah kontak person saya. Belum share screen Bapak? Oh belum share. Oke, sebentar kita share screen dulu. Oke, gimana Pak? Udah share screen? Sudah. Udah ya, oke. Saya sekarang di Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini email saya dan kontak person saya kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan lebih mendetail. Untuk materi ini nanti akan saya share di grup supaya bisa diakses oleh para peserta training hari ini. Oke, lanjut saja karena waktunya tidak terlalu banyak. Kita mulai ke sekilas tentang Microsoft Excel. Jadi saya yakin di sini sudah pernah memakai yang namanya Microsoft Excel atau MS Excel, yaitu aplikasi lembar kerja yang dibuat oleh Microsoft Corporation yang digunakan di sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS-nya. Kemudian kemampuan ini, aplikasi Excel ini banyak digunakan untuk mengolah data maupun angka-angka, baik waktu dan seterusnya ya. Karena ini sudah sangat familiar, maka saya akan skip. Nah ini. Jadi untuk penggunaan Excel secara umum, ini yang sudah biasa digunakan yaitu untuk pembuatan tabel, perhitungan nilai secara otomatis, dan ini sangat banyak digunakan di dalam kegiatan sebagai tenaga pendidik, baik dosen maupun guru-guru. Kemudian nanti kita akan sampaikan juga untuk memformat angka dan huruf dan menentukan hasil logika berpikir, pembuatan grafik, penyelesaian masalah dalam bidang numerik, dan lain-lain.
Jadi ini adalah penggunaan Excel secara umum yang sudah kita ketahui bersama ya. Mudah-mudahan di sini sudah sedikit familiar, nanti ketika kita lakukan praktek langsung bisa mengikuti. Oke, ya ini ada penggunaan Excel secara khusus. Jadi Excel itu adalah software yang sangat powerful, yang sangat banyak kegunaannya, dan mungkin ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum, karena ini perlu kustomisasi atau perlu penyesuaian untuk bisa digunakan seperti yang saya buat list ini. Nah, ini saya beri satu contoh ya. Excel itu tidak hanya berupa tabel, kolom, dan seterusnya, tetapi Excel itu bisa untuk TV promosi, untuk aplikasi pemilihan umum, bahkan juga bisa. Kebenaran, saya sudah membuat contoh, mungkin bisa dilihat di sini. Nah ini. Jadi Excel itu sangat banyak manfaatnya, dan salah satu contohnya ini. Nah, jadi bisa kita gunakan untuk pembuatan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada lagi aplikasi yang saya buat. Contohnya ini adalah nih. Nah, ini. Jadi seperti di bank-bank itu bisa menggunakan Excel. Nah, jadi aplikasi Excel itu adalah aplikasi yang sangat banyak manfaatnya yang bisa kita lakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tetapi untuk pertemuan kita kali ini, kita tidak akan membahas yang seperti yang saya tampilkan tadi, tetapi kita nanti akan membahas tentang ini, dasar-dasar tentang Excel. Dasar-dasar pemrograman Excel dengan metodenya adalah, nanti saya akan memberikan contoh, kemudian Bapak Ibu rekan guru sekalian akan dipersilakan untuk mencoba dan langsung kita lakukan interaksi. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, kami langsung persilakan waktunya untuk langsung ditanyakan ke saya. Oke ya. Nah, jadi ini dasar-dasar untuk yang akan kita pelajari ini terkait dengan profesi kita sebagai tenaga pendidik yang mencakup penerapan tombol keyboard, pengenalan baris dan kolom, dan pembuatan tabel. Nanti di sini ada penggunaan formula, fungsi aritmatika, kemudian kita langsung praktek dan langsung melakukan evaluasi supaya apa yang saya sampaikan bisa kita coba di laptop masing-masing. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya akan coba buka. Langkah pertama ya, kita nih. Jadi nanti kita akan membuat suatu tabel yang mana tabel ini akan memuat beberapa data mungkin siswa kita. Kemudian dari data tabel ini kita akan lakukan formatting, kita akan lakukan pembuatan formula-formula yang kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya sudah membuat urutannya. Yang pertama, kita akan memberikan satu contoh sederhana ya, tentang baris dan kolom. Nah, jadi di sini sangat dasar, tetapi perlu saya sampaikan supaya kita memiliki pandangan yang sama tentang aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu, saya persilakan untuk membuka aplikasi Excel-nya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya.
Silakan. Nanti kalau sudah dibuka, informasikan supaya kita bisa lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Tadi ada yang angkat tangan ya. Coba diulang kembali. Biar bisa langsung interaktif. Silakan buka file Excel-nya. Nah, untuk ya silakan. Oke. Jadi file Excel ini memiliki versi yang berbeda. Setiap kita mungkin ada yang masih menggunakan versi Excel 2007, Excel 2010, atau bahkan sudah menggunakan Excel yang versi terbaru saat ini, yaitu versi Excel 365. Nah, kebenaran saya menggunakan Excel yang versi 365 atau versi 2016. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi jangan terlalu jangan terlalu dipusingkan kalau misalnya tampilan secara umum itu agak sedikit berbeda dengan apa yang Bapak Ibu punya di laptop masing-masing. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai. Jadi saya akan memperkenalkan di dalam Excel itu secara umum itu hanya terdiri dari baris dan kolom. Nah, kolom ini dan baris itu akan bertemu di dalam pertemuannya ini akan membentuk yang namanya sel. Nah, jadi seperti yang contoh di layar ini adalah baris ke-6 dan kolomnya itu adalah kolom ke-5 atau E. Sehingga kolom pertemuan ini disebut dengan sel E6. Oke. Jadi ini baris dan kolom. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Coba Bapak dan Ibu silakan membuat tabel seperti yang saya tampilkan di layar monitor. Nanti tabel ini kita akan urut, kita akan isi sehingga akan membentuk suatu format yang akan kita gunakan di dalam mendata mahasiswa atau siswa kita beserta dengan nilai ujian yang nanti kita akan menentukan hasil final dari data yang sudah kita buat ini. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan untuk membuat tabel. Contohnya seperti ini tabelnya. Oke. Waktunya dipersilakan. Nanti kalau sudah selesai, boleh diinformasikan biar kita lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya. Bapak punten mau ini Pak, usul. Oh ya, silakan. Silakan Bu. Kan belum semuanya bisa Excel Pak ya. Kalau bisa sih dari dasar menerangkan kolom-kolomnya tuh Pak, barangkali ada yang belum bisa gitu. Terima kasih. Oke. Baik, Ibu Aisyah, kita akan coba langsung mengaplikasikan membuat tabel. Nah, jadi kita pertama sekali adalah membuat tabel. Jadi pertama kita ini membuat garis-garis kolom dan baris seperti ini. Caranya adalah misalnya kita masih dalam form kosong seperti ini, kita sorot seperti ini. Nanti kita pilih di home.
menunya itu ada bagian bottom border. Nah, border sini. Nah, untuk membuat garisnya tinggal kita klik all border. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu untuk membuat tabel menggunakan border dan pilih all border. Oke, kalau sudah selesai, tolong diinformasikan biar kita lanjutkan ke langkah selanjutnya mengisi tulisan yang ada di sini. Untuk sementara mungkin Bapak Ibu guru bisa menggunakan tabelnya yang jangan terlalu banyak, nggak apa-apa. Kita coba untuk latihan dulu misalnya 3 kolom 8 baris saja atau 5 baris saja seperti ini. Kita klik bagian sini, pilih all border. Nah, dia akan terbentuk tabel seperti yang tampak di layar. Langkah selanjutnya kita harus mengisi judul dari tabel. Di sini, nah, perhatikan di sini untuk judul tabel itu ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Nanti saya akan coba langsung membuat yang horizontal dan vertikal menggunakan tabel yang sederhana ini. Pertama, saya menggunakan tabel ini, kita sorot dulu semua, kita pilih, kita klik di merge and center. Nah, maka akan terbentuk 2 buah garis dijadikan 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat yang horizontal. Kita akan ngikutin yang ini ya, misalnya nomornya di sini nomor. Nah, misalnya. Kemudian bagian bawah nama. Oke. Kalau misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat, boleh Bapak Ibu untuk lakukan dikasih tahu ya, biar bisa kita praktekkan secara bertahap. Oke. Sekarang sudah membuat nama. Nah, sekarang kita mau membuat nama kembali, tetapi nama yang kita gunakan itu, supaya tidak susah, kita lihat ini, kita simpan dulu, kita klik kanan, pilih hide. Nah, kita sembunyikan. Nah, jadi sekarang kita mau membuat tulisannya ini menjadi tegak seperti ini. Klik di bagian kolom yang sudah kita buat 1 baris tadi. Kemudian kita ketikkan tulisannya, misalnya MTK. Nah, langkah selanjutnya adalah kita sorot bagian tulisan ini, maka kita rubah dengan mengklik bagian sini. Ini ada tulisan AB, judulnya orientation. Nah, tinggal kita klik kanan, dan kita pilih yang rotated text up. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Oke, silakan dicoba. Kalau ada yang mau menanyakan atau ada yang kurang jelas, nggak apa-apa, langsung ditanyakan. Sekarang kita sudah membuat tabel sederhana yang terdiri dari tulisan horizontal dan vertikal. Nah, kemudian misalnya kita mau buat lagi kolom baru, tinggal kita sorot yang akan kita buat, klik kanan, klik bagian sini border, pilih all border.
Nah, maka di sini akan muncul tabel baru. Atau misalnya kita mau menambah dengan jumlah yang banyak, tinggal kita klik, tahan, tarik ke sini. Ini. Nah, kemudian kita klik yang border tadi, pilih all border, maka akan terbentuk seperti ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau perlu diulangi. Nah, ya silakan Bu. Itu Pak, yang pertama tuh kan ada yang vertikal, ada yang horizontal Pak, nomor, urut dan induk Pak. Yang ini? Iya. Oke. Jadi untuk yang urut dan induk, karena kita sudah membuat 2 baris, kita tinggal masukkan saja misalnya di sini kita buat nomor. Nah, nomor begitu supaya ini kita buka gedein. Nah, nomor di sini. Nah, bagian matematikanya ini kan sudah kita jadikan satu. Kita tinggal klik match and center. Nah, nanti akan kembali ke bentuk semula. Tinggal kita hapus saja matematikanya. Kita ulangi yang nomor itu, klik di sini, arahkan ke kanan, match and center. Nah, gitu. Saya ulangi. Nah, kemudian bagian bawahnya, klik urut. Kemudian induk. Nah, gitu. Nah, karena dia vertikal, kita gunakan yang biasa, menggunakan ini, ya, atau kita menggunakan ini. Jadi ada apa namanya pilihan lain ya, selain yang vertikal maupun yang horizontal. Nah, kita balikkan ke sini, seperti ini, atau seperti ini, ada di bagian sini. Oke, nah bisa seperti itu. Oke, kalau sudah, kita buat garisnya menggunakan all border ya. Sekarang sudah terbentuk tabel. Kemudian untuk jenis kelamin, dia karena jenis kelamin itu 2 baris kita jadikan satu, tinggal kita klik di match and center, jenis kelamin. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan ketika kita membuat isian di dalam kolom, tetapi kolomnya ini tidak penuh, artinya tidak seperti ini, maka langkahnya itu adalah di sini ada wrap tag. Nah, jadi untuk membuat tulisan memenuhi tabel yang seperti ini, kita gunakan namanya wrap tag. Tuh, bagian sini. Nah, setelah kita klik wrap tag, maka kita pilih bagian yang center. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Wrap tag. Oke. Jadi pakai wrap tag. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita copy saja ya. Misalnya MTK IPA Bahasa Indonesia. Untuk sementara biarkan saja dulu jumlah rata-rata nilai huruf hasil dan ranking misalnya. Nah, ini isiannya seperti ini. Nah, supaya kita enak sama dengan ini, tinggal kita sorot semuanya, kita buat di tengah. Dan di wrap tag, jangan lupa di wrap tag, kemudian posisikan seperti ini. Nah. Oke. Supaya dia posisinya vertikal, tinggal kita ulangi langkah yang tadi, vertikal tag.
atau yang rotated text seperti ini. Maka bentuknya akan seperti yang tampak pada layar monitor. Mohon maaf Agus, mungkin ada suara Ya. anak kecil agak rame. Oh ya, oke. Sebentar Pak ya. Ya. Oke, sudah diinformasikan. Makasih Pak. Oke. Nah, jadi ini sudah terbentuk, tinggal kita meletakkannya di tengah dan memberi ketebalan pada hurufnya seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mencoba langsung. Nanti kalau ada permasalahan bisa kita diskusikan. Oh ya, tadi di sini saya menyembunyikan baris yang sudah kita buat dengan cara itu klikkan menyorot seperti ini. Kita arahkan. Kemudian kita klik kanan, itu ada hide. Nah, artinya kita menyembunyikan. Kalau yang bagian bawahnya kita mau menampilkan dengan cara yang sama, klik kanan, ada unhide. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mencoba di laptopnya masing-masing dengan format yang ada di monitor. Kalau ada informasi yang mau disampaikan, misalnya terlalu pelan atau terlalu cepat, boleh interupsi ya Pak, Bapak Ibu. Pak, pas. Pas, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Pas. Oke, terima kasih Ibu. Halo Pak Agus. Ya Pak. Nah, kalau tabel segini ini untuk menentukan bahwa dia tidak keluar dari margin gimana Pak Agus? Yang mana? Katakanlah kalau ukuran kertas nanti A4, apakah ini lewat dari margin atau tidak? Oke. Sebenarnya untuk pengaturan kertas nanti akan saya bahas untuk pembahasan spesial Pak. Jadi nanti setelah misalnya kita lakukan materi ini semua, ada pembahasan tentang pembuatan margin supaya tidak keluar ketika kita cetak, gitu Pak. Iya Pak, terima kasih Pak Agus. Sama-sama Pak. Supaya waktunya efektif, nanti kalau sudah membuat tabel, mohon diinformasikan supaya kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya. Ya, mungkin bisa lanjut Pak Agus. Sepertinya banyak yang sudah. Oke. Kita lanjut ke langkah. Ya, silakan. Ya, gimana Bu? Lanjutkan Pak, sudah. Oke, sudah. Lanjutnya kita akan membuat mengurutkan angka. Nah, jadi ini langkah kedua setelah membuat tabel, kita akan mengurutkan angka. Nah, jadi nomor urut itu mau dimulai dari 1, kita anggap hapus dulu semua. Nah, sini. Jadi kita hapus semua nomor urutnya.
seperti ini nanti. Nah, langkahnya adalah tinggal kita klikkan manual dulu, seperti ini, 1 dan 2 saja. Kemudian kita klik yang bagian kanan bawah sehingga muncul tanda tambah seperti yang ada di layar monitor. Setelah itu kita klik dan tahan. Klik dan tahan, arahkan ke bagian bawah, seperti ini. Nah, kalau kita mau menghapus, tinggal kita balik aja, seperti ini. Misalnya kelebihan nih, 11. Nah, tinggal kita klik, tahan, arahkan ke atas. Nah, maka akan muncul urutan 1, 2, sampai 10. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini metode sederhana yang manual, tetapi di lain kesempatan mungkin kesempatan ketiga nanti saya akan sampaikan cara membuat urutan yang otomatis gitu. Cuman untuk langkah hari ini kita hanya membuat nomor urut secara manual. Oke, ini simpel saja untuk mengurutkan angka. Saya ulangi, klik 1, 2. Sekarang anggaplah kita sudah punya nomor urut. Nah, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu isi tabelnya yang sudah dibuat dengan nomor induk dan nama siswa. Beserta dengan jenis kelaminnya. Jadi di sini ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ke nilai ujian sekolah. Jadi yang perlu untuk diisi ini, anggaplah ini adalah data sementara yang nanti data ini akan kita kelola supaya mendapatkan nilai hasil dan berupa ranking kelas. Silakan Bapak Ibu menggunakan data dummy, data yang contoh. Saya berikan waktunya. Nanti kalau misalnya sudah dibuat, tolong diinformasikan supaya kita bisa lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sambil mengerjakan, kalau Bapak Ibu mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh nanya? Ya, Bu. Tadi yang disembunyikan tadi, inhat apa tadi itu boleh diulangin? Saya tadi sinyalnya kurang mendukung. Oke, nah, jadi tadi kita membuat tabel. Nah, di sini kan supaya kita kelihatan nama yang ini, maka perlu layarnya kita perpendek. Nah, caranya di mana yang akan kita hide, misalnya di baris ke-15, kita klik, kemudian tahan, klik yang kiri, tahan, arahkan ke bawah, nah, sampai semuanya tersorot seperti ini, klik kanan, hide. Nah, maka sudah pendek. Gitu, Bu. Ya. Terus kalau yang di satunya lagi, Pak? Oke, silakan. Yang unhide. Oke. Ya. Jadi yang tadi kita menyembunyikan, sekarang kita memunculkan. Jadi kebalikannya, prosesnya sama, klik kiri, arahkan ke bawah, klik kanan, pilih yang unhide. Oh ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya yang lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, tadi waktu menyorot yang angka 2 ke bawah itu harusnya kan 3, 4, 5, kok saya tersorotnya malah angka 2 semua Pak ya? Itu buku kelas berapa? Oh, si Eka. Sebentar Bu, suaranya kurang terdengar dengan baik. Ini atau mungkin Ibu bisa
kirim via pesan, nanti bisa di saya baca gitu. Halo Bu. Oke, nah jadi sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, setelah kalian isi, setelah Bapak Ibu diisi sini, maka jangan lupa masukkan juga keterangan di bawahnya yang terdiri dari rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Jadi nanti Pak, mau ya, bertanya Pak. Ya silakan. Saya tadi nyoba yang klik kanan yang head tuh nggak muncul headnya Pak. Oke, itu klik kanan seperti ini, sudah. Iya. Nah, itu barisannya bebas ya Pak, mau ngekliknya tuh? Bebas. Iya. Itu klik kanan nggak muncul seperti ini Bu? Iya, nggak ada headnya. Oh mungkin Ibu belum terseleksi kali, seperti ini nanti. Iya, Nih. iya itu yang. Ya. Artinya Ibu belum klik, tahan, tarik ke bawah. Nah, jadi klik dulu, tarik ke bawah. Nah, di sini kan ada warna abu-abu. Iya. Nah, kalau sudah ada warna abu-abu, baru klik kanan, maka akan muncul hide dan nanti saya coba Pak. Oke, baik Bu. Maaf Pak, mau tanya. Boleh, silakan Bu. Biasanya kita kelupaan untuk menuliskan huruf besar. Karena huruf besar tidak terotomatis di laptop saya. Itu gimana Pak caranya Pak? Nama awalan. Pertanyaan Ibu nanti saya akan jawab di sini Bu. Nah, jadi kita tunggu sebentar, setelah ini udah saya buatkan semua. Contoh seperti ini. Nah, cuman nanti aja Bu ya, biar apa namanya, urutannya sesuai gitu. Iya. Jawabannya udah saya siapkan. Oke, ya Pak. Oke. Udah selesai ngisi Bu? Ya, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Datanya bisa ya Bapak Ibu isi bebas ya, tidak harus persis ini. Hanya percobaan. Nah, sekarang kita akan menggunakan formula sum ya, sum atau penjumlahan. Di sini kita menggunakan data yang sudah kita isi sebelumnya. Nah, jadi di sini nilai ujian ada 3, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, di bagian jumlah itu kita ketikkan sama dengan sum. Nah, itu ada langsung muncul sum. Kita klik saja sum. Atau kalau misalnya tidak mau klik, langsung sama dengan sum, buka kurung. Nah, buka kurung di sini diminta ada nomor 1, nomor 2. Nah, karena kita mau menjumlahkan yang bagian sebelah kiri, tinggal kita arahkan saja mouse kita ke sini, kita tarik ke arah kanan. Nah, setelah muncul E9 dan G9 itu, tinggal kita klik tutup kurung seperti ini. Nah, maka akan muncul nilai sum atau penjumlahan dari ketiga nilai ujian ini. Silakan Bapak Ibu untuk langsung menggunakan sum. Saya ulangi untuk yang langkah keduanya, yang nilai keduanya sama dengan sum, buka kurung, arahkan mouse kita ke nilai matematika, arahkan ke kanan, tutup kurung, enter. Nah, bagi yang sudah membuat rumus ini, tinggal kita klik bagian kanan bawah sampai muncul tanda tambah, tahan, dan arahkan ke bawah. Nah, maka seluruh jumlahnya itu akan ditambahkan secara otomatis. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mencobanya.
Oke, Bapak Ibu, kalau sudah menggunakan rumus sum, maka kita lanjutkan ke average-nya. Jadi tadi sum atau penjumlahan, sekarang kita membuat nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya itu sama, caranya bikin sama dengan, kemudian ketikkan AV, nah itu ada muncul AV aja, maka akan muncul average. Kita klik. Kemudian kita arahkan nilai nomor satunya ini ke arah MTK, kemudian ke kanan IPA, ke kanan lagi bahasa Inggris, tutup kurung, enter. Nah, maka akan muncul nilai rata-ratanya itu adalah 37. Untuk yang bagian bawah sama seperti yang tadi, tinggal kita tarik ke arah bawah seperti ini. Nah, jadi nilainya sudah ke sini. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah dilakukan? Untuk nilai rata-rata? Mudah ya, simple. Karena kita cuma mengganti sum tadi dengan average untuk nilai selnya itu sama. Kemudian untuk bagian bawahnya tinggal kita lakukan tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai di average-nya atau nilai rata-rata, kita lanjutkan ke formula max dan min. Nah, max, misalnya kita sudah punya nilai rata-rata tadi, kita klik bagian sini, kita ambil di sini ya. Nilai rata-ratanya di sini bisa menggunakan sama dengan average. Nah, karena di sini tadi nilainya ada di atas, maka tinggal kita klik aja yang dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, maka nilainya rata-ratanya di sini. Sama, untuk yang sebelah kanan tinggal kita tarik. Nah, begini. Jadi rata-ratanya ada dua. Yang pertama itu di sebelah kanan, bagian yang saya arsir warna kuning. Sekarang saya akan membuat nilai tertinggi untuk matematika. Caranya adalah sama kayak tadi, sama dengan, tetapi rumusnya menggunakan max. Seperti ini. Dan kita arahkan ke nilai yang akan kita buat nilai tertingginya. Oke. Silakan buat Bapak Ibu. Kemudian yang bagian nilai terendah itu sebaliknya menggunakan min. Gunakan data atasnya. Enter. Nah, maka sudah terbentuk dua buah nilai tertinggi dan terendah. Nah, untuk bagian kanan itu sama metodenya, kita tinggal geser ke arah kanan. Seperti ini. Maka akan muncul nilai tertinggi dan terendah dari kesemua nilai yang sudah kita buat ini. Silakan Bapak Ibu untuk mencobanya. Sambil mencoba, boleh kalau ada yang mau diulang atau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Imran. Pak Agus, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Pak Agus. Ya, silakan. Pak Agus, untuk nomor urut, saya sudah nyoba Pak mengeklik tombol kanan, terusnya mencet plus, urut ke bawah, tapi munculnya 2 terus Pak, nggak bisa 3, 4, 5, apa kenapa ya Pak? Oh, jadi gini, Ibu karena mencetnya cuma 1 ini, jadi pertama Ibu harus bikin dulu minimal tuh 2. Jadi sudah, nomor 1 dan nomor 2. Sudah Pak.
Nah, sebentar ya, saya coba ini. Nah, dari 1 dan 2 ini langsung dipilih semuanya. Ya. Nah, kemudian tarik ke bawah. Gitu, Bu. Coba diulang lagi, Bu. Ya, saya coba ulang ya, Pak. Baik, Bu. Tadi saya coba begitu, malah yang muncul 1 semua, Pak. Coba dulu, Bu, sekali ini. Baik, siap, Pak. Untuk penjumlahan, Pak, minta diulang. Oke, penjumlahan sini ya. Iya. Nah, jadi saya akan ulangi dari awal penjumlahan. Kita sudah punya 3 buah angka data. Kita mau jumlahkan sama dengan. Nah, jadi sama dengan ini tidak boleh tinggal ya. Kemudian masukkan rumusnya itu sum kalau untuk penjumlahan. Nah, mau huruf kecil atau huruf besar nggak masalah ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita pilih nilainya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, gitu. Jadi saya ulangi, sama dengan sum, buka kurung, pilih nomornya yang akan kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, enter. Ya. Nah, bagian bawahnya tinggal kita copy dengan cara pilih dulu yang akan kita copy, ambil yang kanan bawah sampai ada muncul tanda tambah, kita tarik ke bawah. Oke. Saya coba, Pak. Baik, Bu. Pak, yang tadi saya sudah berhasil ya, Pak. Terima kasih, Pak Agus. Baik, Bu, sama-sama. Itu berapa meter, Pak? Pak Agus, saya nanya dong Pak Agus. Boleh, Bu, silakan, Bu. Dengan cara manual sama Saya Endang ya, Pak. Oke, Pak Endang. Ya, Bapak mau nanya nih, Pak. Kan di sebelah nama itu kan ada jenis kelamin. Kalau kita mau tahu nih, Pak, jumlah laki-lakinya berapa, perempuan berapa, gimana Pak kalau dengan rumusnya, Pak? Terima kasih. Karena pertanyaan Ibu, saya sudah siapkan jawabannya untuk setelah pembahasan sum, average, max, dan min ini. Nanti kita akan jawab, Bu ya. Sabar, Ibu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama, Bu. mau nanya, ini untuk nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah diulang lagi, Pak. Ketinggalan tadi. Oke, saya akan ulang lagi nilai rata-rata yang sebelah kanan. Jadi untuk yang nilai rata-rata sebelah kanan, kita ketikkan sama dengan, kemudian average ya. Nah ini, tinggal kita klik, kita pilih nilai yang akan dirata-ratakan, kemudian tutup kurung, enter. Nah, saya ulangi, sama dengan ketikkan average, kemudian pilih nilainya, tutup kurung, enter. Maka sudah jadi seperti ini. Untuk bagian yang bawahnya, untuk yang selanjutnya tinggal kita copy. Kopinya klik kanan bagian bawah, arahkan dulu mouse-nya sehingga muncul tanda tambah, tahan, baru arahkan ke bawah. Gitu. Kita Bu, silakan dicoba Bu. Kok masih Pak tanda pagar ya Pak? Apa yang keliru ya? Sama dengan ini, ikutin ini Bu. Ini. Ibu bisa cek tulisannya tuh ini. Kalau kurang besar tulisan di selnya. Kalau salah tulisannya dia nggak muncul. Misalnya saya tulis average tetapi tertulisnya average. Nah, maka ini artinya kita salah fungsi. Harus kita benarkan kembali. Untuk bahan ini nanti dikirimkan nggih, Pak? Ya, benar. Nanti saya akan kirimkan. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu untuk yang tertinggal karena nanti kalau kita menunggu satu persatu tidak akan selesai gitu. Jadi nanti untuk yang tertinggal kami akan kirimkan bahan Excel ini, kemudian kami juga akan siapkan rekaman hari ini. Jadi bisa dipelajari secara mandiri agar materinya tuntas gitu harapannya. Benar sekali Pak. Oke. Pak,
Bisa dilanjutkan. diulang Pak yang nilai tertinggi Pak sama nilai Oke. terendah Pak. Terima kasih. Oke. Jadi untuk nilai tertinggi itu kita menggunakan formulanya itu ada max. Nah, jadi max. Jadi caranya kita ketik max, kemudian saya hapus dulu, sama dengan max. Oh, kecil atau besar nggak pengaruh ya Bapak Ibu ya. Mau kecil besar nggak apa-apa. Kemudian kita pilih yang mana yang akan kita buat. Nah, pilih. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita juga yang samping sama dengan max, buka kurung, pilih nilainya, tutup. Nah, seperti itu. Bahasa Inggris juga sama dengan ketik max, buka kurung, pilih nilainya, tutup kurung, enter. Gitu. Itu untuk max. Kemudian untuk min, kita coba hapus semua, sama dengan min, buka kurung, pilih nilainya, tutup kurung, enter. Supaya cepat, bisa kita geser aja ya, dengan memunculkan tanda plus bagian bawah kanan, kita geser ke kanan. Nah, maka akan muncul rumusnya menjadi sama dengan yang sebelah kiri tadi. Begitu Pak. Silakan dicoba. Bagaimana Pak? Jadi kita di sini hanya mengganti formulanya saja. Kalau tadi untuk nilai tertinggi menggunakan max, kalau dia yang terendah menggunakan min. Gitu. Untuk selnya ini sama. Sambil menunggu yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan boleh Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan Pak. Oke, sekarang kita sudah memiliki nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan jumlah. Sekarang kita lanjut ke logika. Nah ini, jadi tadi kita ingin membuat nilai dari siswa kita ini dengan nilai bentuknya itu huruf. Nah, perhatikan di sini. Saya akan membuat ini namanya rumus logika. Logika dengan bentuk kodenya itu atau rumusnya seperti yang tampak di bagian sebelah kanan bawah ini. Nah, sini saya ketikkan. Saya hapus dulu ya, Bapak Ibu ya, supaya mudah. Jadi sama dengan if. Nah, if buka kurung. Nah, yang mana yang akan kita coba buka ini ya, nilainya di sini ya. Iya. Kita gunakan if buka kurung, pilih. Nah, nilainya apa? Nah, di sini akan ditanya nih. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 90, tuh, titik koma, maka hasilnya apa? Nah, di sini ditanya, jika nilai yang rata-ratanya itu lebih besar atau 90, maka nilainya apa? Tinggal kita masukkan aja A. Nah, gitu. Nah, sekarang selanjutnya buka titik koma, ada if lagi. If mau kecil hurufnya atau besar nggak masalah ya Bapak Ibu. Kembali lagi,
buka kurung, I9 lebih besar sama dengan 80, buka titik koma, nilainya apa? Nilai B. Nah, dan seterusnya. Jadi di sini kita dibuat membuat nilai berdasarkan membuat nilai huruf berdasarkan nilai rata-rata. Setelah nilai B, maka kita akan membuat batasan untuk nilai C. If buka kurung I9 lebih besar sama dengan 60 titik koma, maka nilainya apa? Nilai C. Kemudian koma lagi, jika buka kurung lagi I9 lebih besar sama dengan 40, maka nilainya adalah D. Selain itu, E. Nah, jadi ini. Nah, yang perlu kalian Bapak Ibu perhatikan di sini kan kita ada banyak tanda kurung buka ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada kurung bukanya itu sebanyak 4 buah, maka bagian kurung tutupnya itu harus ada 4 juga. Nah, 1, 2, 3, 4. Setelah kita buat 4 kali, kurung tutupnya tekan enter. Nah, maka akan muncul nilai sama dengan A. Nah, sekarang saya akan mencoba misalnya saya ubah nilai yang IPA-nya menjadi 54. Maka di sini berubah menjadi C secara otomatis. Oke, supaya mudah memahami, langsung aja praktek Bapak Ibu. Rumusnya ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau seandainya setelah Bapak Ibu membuat rumus ini, ternyata tidak jalan, caranya mudah, ganti saja yang titik koma ini menjadi hanya koma. Saya ulangi, jika rumus ini tidak jalan, ganti yang titik koma ini menjadi koma. Kenapa? Karena itu tergantung dengan settingan komputer yang Bapak Ibu punya masing-masing. Ya, jadi jangan langsung khawatir, karena ini hanya perbedaan titik koma saja. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mencoba. Silakan. Pak Agus nanya Pak. Boleh, silakan. Bukan masalah ini. Saya nanya yang Pak. Membuat tinggi baris itu tingginya kan. Ini agak keluar dari bahasan. Tinggi baris misalnya kita ngetik nama anak tuh ya, nama anak itu panjang anaknya. Kemudian dia secara otomatis menggeser atau melebarkan barisnya tuh otomatis. Bagaimana supaya bisa kan? Supaya nama tersebut menjadi apa? Menjadi misalkan kita ngetik nama anak itu panjang ya, kolomnya itu berbatas. Kolomnya sudah kita batasi, kemudian nama anak itu panjang ya, kalau ada 5 karakter atau 5 kata ya. Nanti baris untuk nama anak itu dia otomatis besar, tidak menghilang gitu. Oh, misalnya nggak apa-apa Pak Ibu ya, sekalian yang mencoba untuk menggunakan formula ini, saya akan jawab pertanyaan Bapak tadi. Bapak, namanya Bapak siapa Pak? Muhammad Dia ya? Bukan? Iya Pak, betul Pak. Oke, jadi ini saya coba menjawab
ini ada namanya Ahmad Rashid Fikriansa, misalnya Bapak saya tambah menjadi misalnya Fikriansa November misalnya ya. November Wati. Nah, jadi panjang namanya ini. Nah, maksud Bapak yang seperti ini Pak ya. Jadi dia tertutup yang November Watinya ini. Iya. Nah, pengen Bapak? Iya, barisnya itu membesar. Membesar ke bawah? Ke bawah. Oke. Kalau dia membesar ke bawah, maka Bapak bisa gunakan wrap text. Seperti ini. Jadi misalnya saya tambahkan misalnya Januari. Simalungun. Nah, misalnya begitu ya. Begitu, Pak? Iya, Pak. Kemudian kalau kita coba kita hapus lagi, apakah dia mengecil lagi, Pak ya? Misalnya kita hapus menjadi Ahmad Rashidinansa, mengecil lagi kan dia? Enggak. Jadi dia ini aja, apa namanya, menyesuaikan dengan yang sudah settingan pertama. Hanya tinggal kita hapus manual aja paling, Pak. Iya, iya, Pak. Oke, Jadi kita menggunakan wrap text, Pak ya? Oke, Pak. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Tadi yang masalah logika tadi, Bapak kan bikin rentangnya itu kalau 90A gitu ya, 80B. Di sini kan tidak ada 70 ya, Pak. Berarti kalau siswa umpamanya nilainya 79, apa 74, 75, itu berarti dia masuk ke dalam kategori yang C gitu ya, Pak ya? Kalau 80 kan B. Kalau nilainya 79, apa 74, atau 61, itu berarti 79 juga masuknya ke C yang gitu, Pak. Karena di sini kan 70 tidak ada gitu ya. Benar. Otomatis dia akan sendirinya berubah jadi C kalau anak tersebut nilainya 78 apa 79 gitu. Iya, benar, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Jadi gini, Bu. Jadi nilai ini hanya sebagai sampel saja. Artinya rentang itu nanti bisa Ibu Bapak ubah sesuai kebutuhan. Misalnya kalau yang lebih besar atau sama dengan 80 dia A. Nah, kemudian lebih besar atau sama dengan dia 70 dia B. Atau misalnya lebih besar sama dengan 65 dia C. Nah gitu. Jadi ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang saya ini kan ini tidak mutlak, melainkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing yang mungkin setiap sekolahan punya rentang nilai yang berbeda-beda gitu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, baik, sama-sama, Bu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, dengan Ibu siapa, Bu? Bapak, boleh diulangin yang rentang nilai huruf itu? Maaf, saya belum paham. Oke. Jadi di sini saya mencoba bikin lagi ya. Iya. Jadi kita ini akan membuat nilai huruf berdasarkan nilai angka. Nah, jadi di sini penjelasan dari kode ini adalah yang pertama, ini kan ada if. If ini artinya jika. Nah, jika nilai, nah logical testnya berapa? Nilai logical testnya kan kita ambil di sini dari nilainya. Jika nilai I10 kolom 10 baris ke 10 kolom ke I baris ke 10 nilainya itu lebih besar atau sama dengan 90. Nah, jika nilainya lebih besar sama dengan 90, apa hasilnya? Atau mau dibuat apa gitu? Nggak usah A, misalnya kita ganti aja yang A ini menjadi baik sekali. Nah, misalnya. Nah, jadi ketika nilai I10 ini lebih besar 90, maka nilai itu baik sekali. Nah, selanjutnya ketika nilai I10 ini yang 91 ini tadi lebih besar atau sama dengan 80, maka kita misalnya ganti aja baik. Nah, jadi nilai ini akan dibandingkan dengan hasil yang kita inginkan.
Kalau misalnya dia lebih dari 90, baik sekali. Kalau dia lebih besar 80 menjadi baik. Kalau dia 60 jadi cukup gitu. Jadi nilai cukup itu akan berdasarkan nilai yang dilihatnya di sini. Dan itu berubah secara otomatis. Itu, Bu. Nah, dan yang bagian ujung ini E, artinya setelah semuanya ini coba diceknya misalnya oleh komputer dicek. Oh, ini kurang apa? Yang 90 nggak masuk, 80 nggak masuk, 60 nggak masuk, 40 juga nggak masuk. Nah, kalau semuanya nggak masuk yang bagian ini, maka komputer akan membuat hasilnya itu berupa nilai E. Itu, Bu, ceritanya. Makanya di sini ada rentang nilai 90, 80, 60, 40. Kalau selain itu nilainya E. Gitu. Misalnya kita tekan enter. Nah, saya akan mencoba ini untuk nilainya menjadi E. Nah, gitu, Bu. Kalau misalnya kita rubah, nah menjadi kurang. Saya coba 80. Tuh, baik. Nah, kira-kira paham, Bu? Maksud saya? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Rumusnya Bu. ada yang lebih pendek nggak, Pak? Ada yang lebih pendek nggak, Pak, rumusnya? Oke. Gini aja, Bu. Supaya mudahnya, kita akan coba satu saja. Jadi, sama dengan if, buka kurung, pilih nilainya. Nah, itu. Lebih besar sama dengan 80. Titik koma, nilainya A. Kemudian, anggaplah saja kita ngeceknya itu cuma satu angka ini aja. Berarti, jika nilainya lebih besar 80, nilai A. Kalau selain itu, dia E. Nah, selain itu, dia nilainya E. Nah, ini, Bu. Jadi kalau misalnya saya masukkan di sini 56, nilainya E. Nah, ini rumus pendeknya begini, Bu. Ini nilai pendeknya itu caranya Ibu bikin dulu sini ya. Saya akan coba buatkan supaya lebih mudah. Jadi rumusnya itu seperti ini saja. Nah, jadi jika ini lebih pendek. Nah, setelah Ibu membuat yang lebih pendek ini, tinggal Ibu copy bagian sininya. Nah, yang bagian sininya, Bu. Nah, yang bagian ini ya. Nanti copy masukkan ke yang selanjutnya. Nih, maksud saya gini. Ini kita sudah punya yang pendek ya, Bu ya. Nah, ini kita copy aja. Klik kanan copy. Tuh. Kita masukkan ke dalam sini. Tuh. Nah. Jadi misalnya 70, baru kita ngisi. Nilainya apa? B misalnya. Gitu. Jadi bikin pendek dulu. Karena kalau misalnya dia punya banyak kriteria, punya nilai banyak, nilainya rumus yang pendeknya belum ada, Bu. Karena kita kan punya banyak nilai nih. Misalnya rentangnya kan dari 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya rentangnya cuma 1 sampai 2, mudah, bikinnya pendek aja. Gitu, Bu. Tapi kan ininya berdasarkan peraturannya, Pak. Misalnya baik, cukup, kurangnya tuh. Ya, jadi tidak menurut kita sendiri. Kalau misalnya ukuran cukup, misalnya dari 60 sampai 70, begitu kan ya, Pak ya? Benar. Nah, jadi yang cukup kurang itu dari sini nilainya ini aja kita ganti-ganti. Oh, misalnya batasan kita itu nggak ada yang 100.
adanya cuman maksimal itu 80, ya sudah berarti 80 jadi maksimalnya. Baik kurang cukupnya misalnya, wah ini terlalu tinggi, yang cukup harusnya cukup itu di 50 saja cukup, ya sudah tinggal kita ganti dengan nilai 50. Jadi ini contoh sampel saja, datanya itu tergantung kebutuhan dari sekolah masing-masing gitu Bu. Jadi untuk lebih pendeknya lagi, kalau saran saya, kita gunakanlah rumus ini, ambil potongannya aja. Nanti kita tinggal copy-copykan ke sini, jadi nggak salah. Nggak salah ketik. Karena kalau udah panjang, dikhawatirkan nanti salah ketik titik koma, ya bisa menghasilkan kesalahan dalam menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, kalau sudah begini, sama kayak yang sebelumnya ya, Bapak Ibu, kalau kita sudah bikin satu rumus seperti ini, tinggal kita copy ke bawah, seperti ini. Tuh. Nah, maka akan muncul nilai seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya udah paham, bisa kita lanjutkan ke if untuk hasil. Atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Mungkin dilanjutkan dulu Pak Agus biar mungkin biar selesai, terakhir kita tanya jawab. Sedikit lagi. Oke. Ini ada if untuk hasil. Nah, tadi kan ada huruf. Ini untuk hasil itu sama. Nah, sekarang kita mau membuat if untuk hasil. Jadi if untuk hasil di sini yang tadi yang Ibu Aisyah tanyakan, ada nggak yang lebih simpel? Nah, ini lebih simpel. Jadi di sini hanya dua, perlu dia nilai yang ada di kolom I9, kalau dia lebih besar dari 60 atau sama dengan 60, maka hasilnya lulus. Nah, perhatikan di sini ada titik ini ya, apa namanya, dua tanda kutip. Kemudian titik koma di dalam tanda kutip 2 tidak lulus. Jadi artinya di sini adalah jika nilai I9 yang ada di I9 ini nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60, maka hasilnya lulus. Bila tidak, maka hasilnya tidak lulus. Nah, itu. Jadi ini lebih simpel, cuman paling 3-4 karakter yang perlu kita ketikkan. Nah, sekarang kita ganti. Kalau lulus, masa 60 udah lulus? Harusnya 70 dong. Nah, udah tinggal kita rubah aja. 70. Enter. Tinggal kita tarik ke bagian bawah. Tuh. Yang 60 udah ke sortir, nggak lulus. Oke, ini rumusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena ini tadi mirip-mirip dengan nilai yang huruf, saya rasa mungkin tinggal merubah parameter ininya saja. Nah, atau misalnya kita ganti saja ini supaya mudahnya itu ini, nah ganti nilai x-nya ini, nah, yang tidak lulusnya itu kita ganti juga x 4. Jadi simpelnya rumusnya itu cuma begini aja. Jika I9 lebih besar 60, nah apa? Ini isi yang pertama, ini isian yang kedua. Jadi jangan supaya nggak salah ketik. Maka saya buatkan simpel seperti ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke ranking kelas. Silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya.
Mungkin ini untuk waktunya sekaligus langsung karena prosesnya langsung tanya jawab ya Pak. Jadi tinggal 10 menitan. Nanti kalau belum selesai bisa dilanjutkan ya, hari kedua. boleh. Assalamualaikum Pak. Ya. Izin Waalaikumsalam. Silakan Ya, Bu silakan. Dian. Bu Dwi, Pak. Oh, Bu Dwi. Oke. Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Ini barusan saya mencoba untuk nilai huruf tadi ya Pak. Kebetulan saya di L6, saya coba masukkan di L6, saya bacakan ya rumusnya ya Pak, sama dengan if kurung buka L6 lebih besar sama dengan 90, titik koma, tanda petik A, dan seterusnya ya Pak, sama seperti tadi beda L-nya. Tapi di situ kok tidak mau ya Pak. Tadi Bapak juga bilang kalau titik koma itu bisa diganti dengan tanda koma saja. Saya coba juga tidak bisa. Kenapa ya Pak ya? Nilainya hasilnya. Ininya tanda kurungnya pas Bu. Pas. Karena di sini kan ada 4 tuh. Iya. Hasil L-nya betul L6 kan? L6-nya lebih dari bukan L6, ini I. Kalau L6 berarti Ibu ngambil datanya di sini. L6 itu ini kosong. HI ya Pak ya? I ikan. Iya, saya coba lagi Pak. Nilai I ikan ya, yang rata-rata di sini. Ya, saya coba lagi Pak. Baik Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke. Kok ke sini sih? Oke. Sudah sekarang udah yang ranking. Sekarang ranking kelas. Oh, belum ya. Ranking kelas kita mau formatting dulu. Kita ke formatting ya. Sebelum ke ranking kelas. Ini sudah, sekarang ke formatting. Jadi formatting di sini saya ingin formatting ini supaya warna-warna background dari hasil ini berubah. Tujuannya supaya kita langsung tahu ternyata yang tidak lotus itu si Akila, kemudian Armenia dan Ahmad gitu. Jadi kita rubah latar belakangnya supaya lebih menarik dan mudah kita mendeteksi siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Caranya adalah Bapak Ibu klik di bagian sini misalnya, yang bagian K9 itu, kemudian klik home, pilih conditional formatting. Ini. Nah, klik home, klik conditional formatting, kemudian new rule. Nah, pilih yang format only cell that contain ini. Format only cell that contain ya. Kemudian pilih cell value, ini biarkan saja. Ini ganti dengan equal to, dan ini kita ganti dengan ini kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan kriteria yang kita pilih. Contohnya di sini kita ketikkan lulus. Pastikan kata yang di sini itu sama dengan kata yang di sini. Pastikan kata yang di sini itu sama persis dengan yang sini. Kenapa? Supaya program komputer ini mendeteksi kita inginnya yang lulus ini saja yang akan kita format. Nah, sekarang yang ini kita ganti misalnya warnanya menggunakan format, pilih jenis formatting yang diinginkan. Nah, formatting ini banyak bentuk, ada nomor, ada huruf, ada border, ada fill. Nah, kita pilih yang fill. Fill, anggaplah kita misalnya yang lolos itu kita ganti menjadi warna kuning. Kita tekan OK, tekan OK. Nah, sekarang bagian bawahnya tinggal kita copy.
Nah, oke. Nah, ini saya sudah membuat langkahnya. Gunakan pilihan fill. Oke. Silakan Bapak Ibu mencoba dulu, karena kalau teoritis sulit, enaknya itu langsung mencoba. Pilih, kemudian home tadi, ambil format conditional formatting, pilih new rule, pilih ini ya, format only cell that contain, pilih cell value, dan ini ambil equal to. Nah, maka akan berubah seperti ini. Nah, ini bisa kita pilih juga seperti ini, atau seperti ini ya, atau kita ketikkan saja, supaya enak itu kita ketikkan. Karena tidak lulus. Lulus. Yang tidak lulus kita rubah jadi merah. Fill, pilih fill ya, pilih merah, klik di warnanya, klik OK. Klik OK. Nah, sekarang kita arahkan ke bawah. Tuh. Sekarang yang tadinya hijau berubah kuning dan jadi biru berubah menjadi merah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Pak Irham, ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, Pak. Ya, silakan. Mau nanya ini, Pak, rata-rata average. Oh ya, gimana, Pak? Ya, di layar Bapak itu misalnya nomor apa yang pertama itu Ahmad Hilman Fanani. Bahasa Inggrisnya misalnya dia kosong, Pak. Kok nggak kehitung ya? Bahasa Nilainya Inggrisnya, nilainya kosong. Nilainya kosong. Jadi yang ada itu nilainya matematika sama IPA gitu. Ini ada, Pak, nilainya? Nggak, maksud saya permisalan, Pak. Saya nolkan gitu? Nggak usah di nol, Pak. Nggak usah di nol. Isi kosongkan aja? Kosong aja gitu. Kok nggak kerekap ya, nggak kehitung gitu. Ini saya coba kasih ini ya. Ini, Pak ya. Ya. Ini kita kosongkan. Ini rata-ratanya muncul, Pak, 35. Berapa, Pak? Kenapa dia nggak dibagi 3 gitu? Bukannya... Kalau ingin dibagi 3 dikasih 0, Bapak. Kasih 0 ya? Ya, kalau ingin dibagi 3, karena sifatnya rata-rata hanya membagi yang sudah ada datanya. Oh, gitu ya. Kalau ada 2, 30 tambah 40, 35, Bapak. Berarti kalau harus teliti ya, Pak. Kalau kosong dia siswanya nggak ngerjakan, bisa malah dia lulus ya? Iya, kasih 0, Bapak. Kasih 0. Ya. Oh, iya, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan. Kalau ada pertanyaan lain? Menentukan LP-nya tadi. Iya, mau. Yang mana? Boleh, Bu? Diulang pertanyaannya? Diulang yang hasil, Pak. Hasil. Ini if untuk hasil. Iya, ini hasilnya diulang lagi, Pak. Itu tadi rumusnya apa? Oke. Jadi rumus singkatnya begini, Bu. Jadi saya singkat di sini. Sama dengan if nilai I9 yang mana? Ini kan, yang ini kan, rata-rata. Ini saya kasih tanda. Jika I9 itu lebih besar atau sama dengan 60, ya. Nah, maka titik koma, tanda kutip 2. Nah, ini bebas, Ibu mau kasih apa? Kalau misalnya, atau lulus atau tidak lulus. Oh, jadi yang XX itu sendiri diberikan kalimat lulus gitu, Pak?
Iya, benar. Jadi ek ini lulus, yang ini enggak lulus. Nah, sini. Oh, yang ini tidak lulus gitu. Benar. Oke. Lulus. Yang ini tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Itu, Bu. Ya, jadi kalau misalkan dengan rumus ini berarti menyatakan bahwa nilai yang berada di bawah angka 70 berarti tidak lulus ya, Pak ya? Benar. Ya, karena di sini menyatakan bukan yang 70, 60 kalau di sini. 60. 60 tidak lulus, berarti 70 lulus kan, Pak? Oh iya, karena saya seperti itu. Ya, benar. Oke ya, makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, Pak Agus, mungkin karena memang waktunya sudah. Yang itu Pak, yang format untuk yang beda warna tadi loh Pak, coba diulang Pak. Yang untuk beda warna. Oke, yang beda warna ya. Yang lulus dan tidak lulus tadi loh, format. Jadi. Ya itu diulang coba. Oke. Bapak moderator sekali ini saya ulang dulu ya. Ya boleh. Oke. Jadi di sini kita ambil patokan dulu Bu ya. Iya. Nah, patokan dia dengan tulisan hasilnya itu lulus, LULUS, lulus ya. Nah, kita ambil home, klik home dulu, kemudian pilih conditional formatting, new role. Nah, Anda akan muncul seperti ini. Nah, setelah new role kita pilih format only cell that contain ini. Nah, yang ini, bukan yang ini, tetapi yang kedua, format only sesuai dengan yang saya buatkan di sini. Format only cell that contain. Kemudian bagian bawah ini dibiarkan saja cell value-nya, nggak usah dirubah. Tetapi yang between ini kita ganti dengan equal to. Nah, maka cell value equal to. Nah, di sini karena kita ngambil contoh tadi adalah tulisan lulus. Maka ketikkan saja lulus dengan bentuk yang sama. Jangan misalnya ganti begini, nggak mau karena lain artinya. Dia harus sama persis dengan ketentuan di hasil ini. Setelah kita ketik lulus, maka kita rubah formatnya. Nah, kita rubah misalnya yang tadi kuning kita rubah menjadi biru. Klik OK. Setelah kita klik ini, maka muncul ini sampelnya, klik OK. Nah, akan berubah menjadi biru seperti ini. Setelah itu, klik OK. Nah, untuk yang seterusnya, tinggal kita copy ke bawah. Maka yang lulus, semuanya akan berwarna biru. Gitu, Bu. Bagaimana, Bu? Terlalu cepat? Ya, mungkin nanti bisa sambil Bapak Ibu lihat kembali rekamannya gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung nanti bisa kita mungkin yang ketika sudah mempraktekkan kesulitan nanti bisa ditanyakan kembali di grup gitu ya, di grup. Kemudian atau Pak Agus juga sudah kami masukkan ke grup WA-nya atau nanti kita bisa lanjutkan di hari kedua. Jadi untuk hari ini mohon maaf Bapak Ibu karena sudah cukup waktunya. Kita masih ada hari kedua dan hari ketiga. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Insya Allah materinya cukup lengkap ya untuk membahas tentang Excel dalam pembelajaran ini. Jadi nggak perlu khawatir belum tuntas gitu ya. Karena memang masih banyak materinya. Saya rasa cukup untuk hari ini Bapak Ibu. Cukup ya Pak Agus ya? Oke, silakan Pak. Cukup Pak Agus. Terima kasih Pak Agus sudah cukup sabar hari ini. Ya, sudah cukup sabar. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah interaktif hari ini bertanya secara langsung dan mempraktekkan ya. Nanti kita ketemu lagi hari Senin ya Pak Agus ya? Ya, Senin ya. Kita ketemu lagi hari Senin jam 8.00 WIB gitu ya. Nanti link Zoom-nya akan kami bagikan di grup. Nanti kalau ada ketika mempraktekkan materi hari ini kesulitan langsung bisa tanya di grup. Khusus materi hari ini gitu ya, karena materinya masih 3 hari. Oke, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi hari Senin. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.